Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Jemaat GPIB Kelapa Gading yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita jumpa lagi dalam ibadah keluarga di malam ini. Harapan dan doa kami Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai sabda bina umat, yaitu dari Kejadian pasal 2 ayat 1-7. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap takhta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus mau membasuh kami semua, agar kami boleh mengerti dan melakukan seperti yang Kau firmankan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berilah hamba-Mu kekuatan dan kemampuan, agar yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 2 ayat 1-7 sesuai sabda bina umat yang diberi judul Menghargai Hidup, yang mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus, Kejadian pasal 2 ayat 1 firman Tuhan ini menjelaskan tentang sebuah kesimpulan bahwa Allah telah menyelesaikan karya penciptaannya selama 6 hari. Dan pada ayat kedua kita perhatikan ada kata berhentilah ia, atau Allah berhenti. Apakah Allah berhenti karena Allah capek? Allah kelelahan? Tentunya tidak, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha besar. Allah berhenti pada hari ketujuh, ingin memberikan contoh kepada manusia ciptaannya. Allah ingin menunjukkan bagaimana manusia seharusnya hidup di dunia. Allah ingin menyatakan bahwa manusia juga harus memiliki waktu beristirahat dari kegiatannya. Allah berhenti dari karya penciptaan karena memang sebenarnya Allah sudah selesai dan Allah memberi semua Dia kerjakan selama 6 hari itu amat sangat baik. Allah tidak berhenti begitu saja. Dia tetap berkarya. Dia selalu memelihara dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya sedikit pun. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang memelihara ciptaannya. Dia juga memelihara kehidupan kita. Sudah sekalian dalam kasih Yesus Kristus, pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku
bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah, Bapa masih terus bekerja, menjaga, merawat, memulihkan, dan membaharui ciptaan adalah karya Allah yang tidak pernah berhenti. Lalu apa yang Tuhan kehendaki dari manusia? Dari contoh yang Dia berikan bahwa hari ketujuh harus istirahat, ada makna yang begitu dalam Allah ingin katakan. Di ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari ketujuh adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Adalah hari di mana kita akan beribadah kepada Tuhan. Atau hari Sabat. Atau hari perhentian. Allah ingin manusia ciptaannya itu tetap dekat dengan Dia. Melalui persekutuan, doa, pembacaan Alkitab, dan beribadah. Yang Allah sendiri rancangkan secara luar biasa. Sehingga Ia menguduskan pada hari ketujuh untuk kita dapat istirahat secara fisik dan kita bisa bersekutu atau beribadah, fokus kepada Tuhan dan dekat dengan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Yesus Kristus, jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak beribadah pada hari Minggu. Karena Tuhan memberi kita 6 hari untuk kita beraktivitas. Dan Tuhan hanya meminta 1 hari untuk kita fokus dalam datang kepada Dia. Untuk beribadah kepadanya. Tentunya di luar dari persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Maupun ibadah-ibadah lain seperti ibadah sektor pada malam hari ini. Pada Kejadian 2 pasal 2 ayat 4a, demikian riwayat langit dan bumi. Dan pada waktu diciptakan, penegasan kembali bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Kejadian pasal 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Manusia ada karena ada yang berkarya. Dan ada bahan untuk membentuknya, debu tanah yang tidak mungkin dibentuk. Hal ini menegaskan bahwa manusia dibentuk menjadi ciptaan yang sama dengan karya pematung atau seniman ukir. Dan nilainya seperti barang seni. Apapun ciptaan di muka bumi punya masa kadaluarsa. Namun Allah menciptakan manusia tidak hanya dengan karya, tetapi juga dengan kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya ketika Allah memberikan nafas, maka manusia yang dari debu tanah itu hidup sekaligus memosisikannya yang hina dan rendah dari tanah, bumi tempat kita berpijak menjadi berarti dan mulia. Mazmur pasal 8. Makhluk jasmani dan rohani. Banyak orang menjalani hidup hanya dengan kekuatan ekonomi, tanpa memedulikan Allah. Sikap hidup seperti ini membuat manusia angkuh. Hidup dalam kepalsuan di hadapan Tuhan, serta menipu dirinya. Sebagai makhluk jasmani dan rohani, kita hendaknya memahami hidup dalam iman yang benar, bahwa tubuh ini adalah miliknya. Orang yang menghargai hidup akan mengakui bahwa hidupnya dari dan milik Tuhan. Ia hidup hanya kemurahannya. Segala berkat yang ada padanya diperoleh dari Tuhan, sumber berkat. Karena itu, berupayalah tidak hanya menjadi manusia sukses, tetapi juga manusia yang bernilai. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Yesus Kristus, manusia adalah karya Allah yang menjadikannya dari materi yang kelihatannya sangat tidak berharga. Sesuatu yang nampak tidak berharga, ternyata di mata Allah bernilai dan berharga, dan bahkan dijadikan semakin mulia dan berharga itu adalah saudara dan saya. Jadi, pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Allah yang khusus. Berbeda dengan penciptaan makhluk hidup lainnya, Allah
secara khusus memberikan hidup dan nafas kepada manusia pertama, yang menunjukkan bahwa hidup manusia lebih tinggi dan berhakikat lain daripada bentuk kehidupan lain, dan bahwa ada hubungan unik antara hidup ilahi dengan hidup manusia. Dengan pengertian bahwa manusia memiliki kebergantungan dan keterikatan dengan Allah yang memberi nafas hidup. Lepas dari ikatan dan kebergantungan itu, maka manusia kehilangan hidup atau mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita cenderung melupakan asal mula kita dan kenyataan bahwa Allah sebagai sumber hidup kita. Namun, ketika kita berhenti sejenak untuk mengingat bahwa Allah adalah pencipta kita, kita dapat menjadikan ucapan syukur sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Kita dapat meminta pertolongannya sambil menyadari dengan rendah hati dan penuh syukur bahwa hidup kita adalah anugerah. Kiranya ucapan syukur kita terus melimpah dan menyentuh hati orang lain, sehingga mereka juga akan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kesetiaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita dirancang begitu istimewa, lain daripada ciptaan lainnya. Oleh sebab itu, syukuri karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sia-siakan penghargaan yang Tuhan berikan bagi kita dengan kita tidak taat dan kita lari dari panggilan Tuhan atau iman kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kita semakin diperbaharui, dan kita semakin mengenal Allah, kita yang begitu ajaib, dan kita semakin mengenal Alkitab, suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada malam ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami dan memberikan motivasi bagi pribadi dan keluarga kami, agar kami selalu setia datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, kami berdoa juga bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Simon Hans Raprat, dan para pendeta yang melayani jemaat kami, para presbiter, pengurus pelkat, unit-unit misioner, serta karyawan kantor Majelis Jemaat. Kiranya Engkau selalu menyertai, membimbing, dan memberkati kami dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kau berkati juga pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk saudara jemaat GPIB Kelapa Gading, dimanapun berada saat ini. Ikatlah kami dengan kasih-Mu yang tidak pudar dan tidak pernah putus. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Hadirlah selalu dalam persekutuan jemaat kami. Berkati juga jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, yang dalam pemulihan, juga yang mengalami kesusahan, kekecewaan, kegagalan. Karena dengan penyertaan Tuhan, hidupnya diubah dan dipulihkan. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak yatim piatu, janda duda, orang tua lanjut usia. Mari Engkau juga datang kepada mereka dan Engkau berkati mereka. Semoga mereka juga memperoleh kehidupan yang layak dan kebahagiaan. Allah Bapa yang penuh kasih setia, berkati juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini pada masa pertumbuhan, sedang sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan tolong sertai dan bimbing mereka, agar selalu memperoleh roh hikmat dan kepandaian, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam pendidikan dan kehidupannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bagi Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran kabinetnya, sampai kepala-kepala daerah yang sedang memimpin saat ini, juga TNI, Polri. Allah Bapa di surga, berilah hikmat dan berkati dan pimpinlah mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga dalam menangani adanya pandemi COVID-19. Beri mereka semua kemampuan dan tuntunlah mereka sehingga dapat menanganinya dengan baik. Kami berdoa juga
buat para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan ekstra. Untuk pasien-pasien positif COVID-19, berilah kesembuhan bagi mereka. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau mau dengar ya Bapa di surga, dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.